Jangan libatkan teknologi terlalu banyak di sepak bola atau terlalu dalam. Oke, selamat datang kembali dengan kita dari Ngepot. Ngepot, expert. Kata nyokap. Kata nyokap. Kita kembali lagi dari video sebelumnya. Kita akan ngebahas tentang VAR, VAR. Assistant Referee. Saya Uwa. Bon. Engkau. Oke. VAR ini munculnya ketika kapan sih? Dan kenapa itu muncul? Sejarah lu biasa kan jago sejarah. Lu Sejarah. masih apa dulu kita sekolah? Kita Gurunya? SMIP jurusan olahraga. Dulu mah Karena emang pendidikan kerja- jasmani dulu. kerjanya sekolahnya di SMIP tapi kerjaannya main bola. Iya. Dan yang lain. Ini bercanda. Canda main gendang. Main gendang. Iya. Udah ada tuh kali. VAR itu tahun berapa li? Pertama li? VAR 98 belum ada ya? Belum ada lah. Oh, VAR ini apa kepanjangannya anyway? Video assistant referee. Itu untuk di olahraga biasanya sepak bola. Ya. Jadi kalau dilihat dari History. namanya video assistant referee itu dengan tujuan Agar membantu tugas wasit dalam memutuskan suatu tindak pidana. sudah di lapangan. Di lapangan. Berarti tugasnya mulia dong, Li? Tugasnya mulia. Mulia dong. Iya. Jadi wasit- Lu setuju dong. Ya, kata Berarti lu. Kata nyokap gua kan enggak. Jadi di tahun berapa gitu si Sepp Blatter sebenarnya udah punya wacana seperti ini. Mulai dari pertama wasit tambahan dulu di Yeah. Itali. Sebelum adanya video assistant referee di Itali itu udah pernah coba terobosan satu wasit ada dua di lapangan, jadi ada dua pengambil Ya, dulu oke. di lapangan. Sebelah kanan sebelah kiri. Itu di Liga Itali pernah nyoba. Coba. Di liga lain gua nggak tahu. Di Liga Indonesia mungkin butuh 10 kali. Gitu. 11 sih biar sama satu orang megang satu pemain. Nah, Emang kata wasit lu dua punya kesebelasan gue punya tim. terus di Itali itu berjalan, tapi nggak Nggak lama kayaknya Itu di liga ya? di liga. Itu terobosan dari Liga Itali. Nah, terus kalau dari FIFA terobosannya yaitu video assistant referee karena banyaknya keputusan kontroversial yang dinilai merugikan tim-tim tertentu Iya, gitu. betul. Walaupun baru wacana aja itu sebenarnya dari UEFA salah satunya, induk organisasi sepak bola yang Eropa. mungkin terbesar ya di benua. Itu waktu itu dipimpin sama Platini. Michael atau Michel sih? Michel. Platini. Michel. Michel, gue Michael aja. Iya boleh Michael Platini. Bebas. Dia udah ngomong sebenarnya jangan Ngomong sama lu apa ngomong sama media nih? sama nyokap. Jangan libatkan teknologi terlalu banyak di sepak bola atau terlalu dalam. Gitu. Wajar itu datangnya dari Michel Platini Karena dia pemain. karena dia Mantan dari pemain. pemain. Walaupun sebenarnya dari sisi audiens kayak kita, penonton, penikmat sebenarnya ada juga yang Mau. mendukung, ada juga yang enggak. Enggak. Yang dari para supporter atau fans yang udah kelamaan di Goa karena seringnya dirugiin, mungkin mereka mendukung. Nah, kelamaan di Goa ya. Iya, karena kalah mulu karena kontroversi gitu. Terus ada juga yang kontranya bukan karena tim dia menang mulu, karena keputusan wasit, bukan gitu. Tapi mungkin salah satunya adalah karena takut kehilangan jiwa sepak bolanya itu gitu, karena terlalu melibatkan teknologi terlalu dalam gitu.
Kalau VAR-nya sendiri sih ini yang gua tahu doang gitu. Gue juga nggak terlalu mendalami soal VAR karena kita kan ngebahasnya berdasarkan sudut pandang kita aja Iya, nih. kita bertiga, nggak Enggak. berempat. Kalau kalian mau suka atau enggak itu urusan kalian. Gitu. Jadi tahun 2012-2013 kalau nggak salah itu VAR pertama kali diuji coba di Liga Belanda. Kayak oke. NVB, kayak NVB. Di Liga Belanda itu pertama kali diuji coba. Kalau 2012 itu Euro kan ya? 2012 Tapi belum itu, di Euro belum iya, dipakai. belum Euro belum itu dipakai. itu masih dalam tahap uji Masih coba tahap uji terus coba nih dulu, uji coba. iya. Sebelum kita ke VAR nih, sebelum ke VAR kan berarti ada beberapa metode tuh. Kan pertama asisten wasit yang di pinggir gawang, Ada. terus ada teknologi garis gawang, Ya, dikasih chip, bolanya udah kayak robot jadinya. Iya. Nah, balik lagi ke tadi nih ya. Jadi di 2012-2013 itu pertama kali di Liga Belanda diuji coba, tapi kalau dari pemakaian resminya di event besar itu pertama kali di Piala Dunia 2018. Iya, tapi sebelum itu katanya ada Di Pondok konfederasi. Gede. Hah? Di mana? Di Setarkam. Rusia kan ya? Iya, Rusia. Pertama kali. Sayangnya gua lupa Lupa. Piala Dunia 2018 yang melibatkan VAR itu momen-momennya kayak apa? Oh. Gimana perannya VAR di tahun 2018 Sejauh mana? saat Sejauh Piala mana? Ada insiden apa yang dilibatkan di situ? Ya. Mungkin Justru- karena justru itu bagus buat yang pro gitu. Gue kekurangan materi gitu. Tapi bukan soal itu sebenarnya yang mau gue angkat. Gitu. Gue kontranya bukan dari hal itu, bukan. Kalau ini mau dari sisi yang dari lu dulu dah, dia kan kontrak nih, gua kan lu dulu dah. Ya, dari sisi lu nggak enaknya VAR tuh apa ya? nggak setujunya VAR tuh di mana dia? Kalau gua bisa dua-duanya nih. Iya, dia emang dibuatnya emang yang gitu ya, dia Gua dibuat yang dua-duanya ya. belum dia moderator gitu ya. kalau ngomongin sepak bola kan kiblat kita sekarang ke Eropa pasti kan. Sekarang Sekarang dari dulu sih sebenarnya. depend sih. Iya. Benua Walaupun kita tetap paling hebat Indonesia. Coba Dan- klub-klub kayak Madrid mana pernah menang juara Liga Indonesia? Ada yang menang? Iya, nggak pernah juga sih dia juara Liga Malaysia. Nggak Itu susah ada. ya. Nggak ada. Tolak ukurnya susah itu. Nggak ada. Iya, benar. Champion Asia aja dia nggak bakalan menang sih. Enggak. Ya jangankan Liga Indonesia, emang Piala Presiden. Madrid pernah juara Piala Presiden. Iya. Kagak pernah. Nggak pernah. Coba dia kemari. Di sana emang ada Piala Presiden nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Karena presidennya juga agak repot juga bikin piala. Catet ya, nggak pernah juara Piala Presiden Indonesia. Jadi lebih hebatan Indonesia kata dia. Kata kata mak kita. Kata Kata engkong. Jadi Engkong. kalau VAR VAR. Iya. dinilai oleh orang-orang seperti gua misalkan atau cukup gua, kenapa gua nggak terlalu suka? Pertama, standar sepak bola Eropa yang kita anggap kiblatnya sepak bola itu standarnya itu tinggi. Iya. Bukan cuma soal permainan tapi semua perangkat pendukung ya, mulai dari gizi, terus mulai dari training camp, mulai dari gimana cara mereka hubungan mereka ke media, hubungan antara pemain dan lain-lain itu standarnya tinggi, termasuk standar wasit. Iya. Standar wasit gitu. Yang gue nilai itu luar biasa buat wasit-wasit yang berusia di atas 35 tahun. Oke. Karena apa? Dibutuhkan kejelian mata gitu untuk fisik. jadi pemimpin pertandingan di Liga Eropa. Tuh. Contohnya apa? Kejeliannya itu.
standar mereka tentang offside itu masih sulit kita contoh. Butuh waktu untuk belajar standarnya seperti mereka gitu. Gimana memutuskan offside, apakah pas atau enggak gitu. Karena mostly dari sekian banyak pertandingan di Liga Eropa yang kita tonton adalah begitu peluit ditiup menandakan offside, biasanya diputar tuh playback, ada slow motionnya. Ternyata benar. Oke, anggaplah pernah ada yang salah gitu. Tapi kalau dari rasio lumayan bagus tingkat kebenarannya gitu. Ternyata benar gitu. Dari situ kita bisa lihat bahwa standar mereka tuh salah satunya yaitu kejelian mereka dan ketepatan mereka gitu. Standarnya tinggi. Tiba-tiba datanglah VAR yang awalnya tuh dilabeli dengan teknologi mulia gitu, bahwa dia tugasnya mulia untuk membantu wasit gitu. Nah, betul membantu wasit. Di beberapa aspek gue dukung membantu wasitnya. Contohnya teknologi garis gawang itu sebenarnya udah ada. Itu udah ada, nggak perlu VAR gitu. Dan ditambah juga wasit yang di samping gawang itu udah ada gitu. Tapi kan kalau itu beda dong. Memang beda. Teknologi tapi chip itu kan menandakan bola itu udah masuk atau belum. Dengan adanya VAR bisa dilihat pada saat bola itu masuk pelanggaran atau enggak. Nah, itu kan lain case. Yang dilihat itu kan pelanggarannya berarti, bukan golnya. Jadi kalau VAR mau dilibatin proses itu gol atau enggak, sebenarnya udah ada teknologi garis gawang itu udah ada. Udah ada dua teknologi yang digunain. Iya, terus dari sisi yang lain misalkan pelanggaran. Pelanggaran Itu contohnya yang paling sering sekarang tuh jadi itu penalti karena handsball. Karena handsball gitu. Kalau menurut gue pribadi cukuplah jadi keputusan satu orang, one man decision, yaitu wasit pengadil di lapangan yang memutuskan either itu benar handsball pasif atau aktif. Gitu. Tidak usah melibatkan teknologi. Karena sepak bola menurut gua itu semua spontanitas. Itu yang gue sukain dari sepak bola, spontanitas. Berikut dramanya. Ini dari sisi penonton ya. Dari sisi penonton, penikmat gitu. Karena dengan kontroversi yang ada, dengan drama yang ada di sepak bola karena keputusan wasit, entah itu berefek buruk bagi wasit tersebut, akhirnya kemudian hari dihukum atau gimana, atau di bully, di ban dulu untuk memimpin pertandingan. Tapi dari kontroversi sama drama yang terjadi di lapangan, itu yang justru bikin sepak bola makin menarik. Itu kalau dari sisi penikmat nih ya, nonton. Gua bukan dari sisi pemain. Bukan dari sisi yang punya klub. Bukan. Apalagi punya klub. Bukan. Orang cuma nonton doang. Bukan. Nah, contohnya apa? Piala Dunia tahun 86. Maradona. Ya. Kalau ada VAR nggak mungkin itu dinamain. Betul. Gol tangan Tuhan. Nggak bakal. Dianulir jadinya. Terus apakah itu terus jadi kejahatan? Enggak juga. Karena telah menipu wasit, menipu seluruh dunia. Enggak lah, itu kejauhan. Loh iya, enggak, itu korelasinya. Dia kan ngambil contohnya seperti itu. Karena kan dia ngomongnya kejahatan itu. Jadi itu kan jadi histori tersendiri di dunia sepak bola jadinya. Yang gue maksud adalah di 86 itu ada drama yang terjadi. Ada kontroversi yang terjadi, tapi itu jadi bumbu. Itu yang jadi bumbu sepak bola. Yang menarik itu di situ. Nah, sekarang setiap kali ada pelanggaran, wasit niup peluit. Iya dong, ternyata tim niup peluit misalkan tanda itu pelanggaran. Tanda pelanggaran. Tiba-tiba dari tribun yang ada 13 orang atau berapa belas orang ngawasin
video VAR karena memang itu itu semua di atas 5 kamera kalau nggak salah. Tapi yang paling top itu ya di Eropa bisa sampai belasan kamera, bahkan sampai berapa sudut lah ya. Kamera terbaik yang ada itu ada di situ buat nangkep semua detail kecil yang terjadi di lapangan. Ketika ada pelanggaran. Gitu. Tiba-tiba dipanggil, dicek, ref, VAR cek gitu misalkan. Dia udah niup peluit kalau itu pelanggaran tiba-tiba. Atau nggak ditiup, tiba-tiba minta dicek. Ternyata ada koreksi dari VAR. Jadi si wasit dengerin di sini panggilan dari bulan lah ya. Dari bulan gitu. Terus yang gue nggak suka adalah gue nggak pro sama wasit, tapi kasihan. Buat apa ada di situ jadinya? Itu kalau menurut gue kasihan. Lu udah niup atau belum niup, tapi ketika itu dikoreksi sama teknologi, udah Powernya nggak ada jadinya ya. Powernya nggak ada. Walaupun lu punya wewenang, gue mau dengerin VAR atau enggak. Mungkin ada kali nih seperti itu. Ada yang kayak gitu. Terakhir waktu Liga Champion mana lawan mana tuh gue lupa karena gue juga sambil tidur nontonnya. Itu wasit ngabain VAR call gitu. Dan butuh keberanian untuk itu karena bisa aja dia setelah pertandingan dia habis dibully di media sosial gitu itu wasit tersebut. Tapi dia berani. Tapi yang lebih sering kan nurut apa enggak atau iyanya, pelanggaran atau enggaknya dia lebih sering nurut gitu. Nah, integritas wasit yang jadi dipertanyakan. Kecolek sekarang. Kecolek bukan dalam arti integritasnya nggak bagus. Mereka jadi buruk karena keputusannya bukan, tapi buruk karena dikoreksi keputusannya. Oke. Gitu. Tapi kan tuh poinnya itu dari dia, sudut pandang dia. Iya. Nah, sudut pandang lo? Sudut pandang gua ada sudut pandang bisnis, Li. Ya, oke, jelaskan. Bisnis. Describe. Sekarang kan dia bilang tadi ada belasan kamera. Lu bayangin satu stadion jadinya beli kamera. Bisnis toh. Ya kan? Belum nanti ada apa namanya? Vendor yang ngurusin maintenance. Kan jadi lapangan pekerjaan lagi tuh, Li. Iya enggak? Ada khusus. Dia enggak datang abang-abang ya enggak pakai. Dari mana? Dari Ini kita udah ngomongin bola aja ini kayak gini. Nah, ini kan yang dia kan membahasnya kontranya dari segi teknis bola. Kalau lu kan nggak pernah jauh ke bisnis jadinya. Lu ngomongin jadi outsourcing. Lu yang outsourcing. Sekarang bener-bener yang datang nih bisa vendor ya PT Pandu Kencana Sakti misalnya ya. Paling kan paling satu teknisi di situ. Lu bayar satu teknisi dibayarnya berapa? Ya kan? Itu satu stadion. Belum kamera. Bisa sih masuk akal. Masuk akal. Iya, apalagi buat di luar nanti itu juga membuka lapangan kerjaan yang baru. Dia akhirnya jadi spesialis teknisi VAR. Ya kan? Jadi makin banyak lagi nanti bisnis. Korelasinya sama pertandingan sebenarnya kalau nggak ada teknisi itu agak nyalam gimana? Emangnya wasit bawa obeng. Sebenarnya buat selevel UEFA, negara-negara sepak bolanya udah maju, itu efek dari keputusan mereka mau pakai VAR, berarti mereka udah harus siapin budget buat orang-orang ahli di bidangnya gitu. Dan gua rasa nggak keberatan mereka kan, memang mereka industrinya udah maju gitu, industri udah maju. Tapi kalau dilihat di unsur sepak bolanya dari sisi pemain, gua nggak tahu kalau di sisi pemain. Besok kita undang lah pemain lokal ya misalkan gitu. Walaupun mereka nggak pernah ngerasain VAR gitu, pemain lokal, walaupun mereka lebih butuh. Itu poin gua. Kalau memang mau dipakai, jangan dulu dipakai di negara maju yang sepak bolanya udah maju. Di sini pakai itu buat untuk ngasih subsidi, tapi bukan VAR ke negara-negara berkembang. Enggak semua liga di negara berkembang itu punya teknologi, punya teknologi garis gawang. Iya, betul. Betul. Kasih aja subsidi untuk mereka bikin kayak gitu.
Karena atau ngasih subsidi ke mereka untuk nambah wasit seperti yang dipakai di Itali. Satu lapangan ada 2 pengadil, side A, side B, gitu. Atau hakim garisnya ditambah jadi 4 gitu. Kita lupakan soal VAR-nya dulu gitu. Kalau buat negara subsidi bantu mereka dengan cara itu gitu. Mungkin ada nih, kita aja nggak tahu. Ada. Mungkin proposalnya udah masuk. Kata Gimruyung udah kan yang di pinggir jalan. Iya, kan tergantung ininya ketua panitianya. Iya. Terus dari penikmat bola kayak gua nih, yang nggak mewakili supporter bola lainnya, atau siapa supporter manapun gitu. Iya, lu siapa? Serunya sepak bola sebelum VAR adalah pasca pertandingan, paginya kita ketemu di kantor atau ketemu di sekolah atau di mana, ada diskusi soal bola, yang kita tonton semalam, ada debat soal bola, ada greget soal bola yang kita bahas. Mau itu caranya kita berantem sama temen atau gimana, itu serunya di sepak bola. Cuma kadang-kadang kan lu ngebahasnya juga agak tepat juga. Contohnya? Ya misalnya itu offset, padahal lu juga nggak tahu itu offset apa kagak. Kan udah diputer playback, udah ada playbacknya. Iya, playbacknya kadang-kadang telat. Justru kalau dia mau ngebahas soal itu kan nggak offset, kan udah ada playback ya. Kalau ternyata itu bener playbacknya ternyata offset, tapi lu bawa itu jadi isu kenapa tim lu kalah, lu sendiri yang malu. Iya, bisa. Gitu. Iya, biasanya kalau ketahuan kita salah, kita diem di bagian itu. Tapi seenggaknya dari beberapa momen di satu pertandingan itu pasti ada momen-momen yang bisa dijadiin bahan diskusi. Apalagi kalau soal penalti. Gitu. Yang lebih sering sekarang kan terjadi penalti karena handsball. Aktif atau pasif? Sebenarnya handsball yang dihitung bisa diganjar dengan hukuman penalti itu seperti apa sih? Oke, dulu pertama di awal ada handsball aktif, ada handsball pasif. Aktif itu kalau memang tangannya itu bisa merubah efek bola atau menggagalkan gol. Iya, seperti itu. Contohnya dulu handsball yang terang-terangan si Suarez tahun 2010 dunia lawan Ghana itu kan dengan sengaja. Itu kan dengan sengaja. Oke, ganjar kartu merah, fine. Ditabokin juga enggak apa-apa sih gitu. Karena harusnya gol. Harusnya kalah Uruguay. Kok lu iyain gua sih? Iya kan gua iyain dulu. Ntar habis ini gua masuk, lu kalah semua, lu punya argumen. Gue lagi gue pancing iya. Gitu. Tapi itu kan tidak perlu teknologi VAR kalau yang kayak gitu. Iya. Jadi dia maunya jarang-jarangin VAR. Enggak, bukan gue maunya. Oh, bukan. Maknya dia maunya gitu. VAR ditempatkan sesuai dengan kondisi. Jadi pada saat yang memang dibutuhkan dia datang, jangan setiap saat ada. Kalau gue pribadi sih mendingan nggak usah ada, Pak. Oke. Kembali ke zaman sebelumnya dengan pengadil manusia. Kalau manusia justru karena sekarang standar wasit gue nggak tahu masih sama kayak dulu atau enggak. Iya. Kalau yang teh bilang tadi ada berapa orang? Sekarang nggak ada lagi predikat wasit terbaik. Wasit terbaik. Kalau kita lihat wasit ada terbaik mungkin itu dari sisi apa? Dari sisi ketegasannya doang. Apa dari jarak kuat lari dia berlari gitu. Iya. Kalau gue nggak setujunya yang kalau ada beberapa petugas di bulan itu yang ngasih tahu ini pelanggaran, ini bukan. Tapi kan itu dia juga esensi main bolanya si wasit udah nggak perlu. Kalau siapa si Conte atau si Mourinho bilang saat VAR diputar itu momen untuk satu tim itu hilang. Momentumnya hilang. Ya, itu benar itu. Kalau gue itu cocok ke situ. Tapi menurut lo? Karena butuh waktu untuk mutusin, untuk ngelihat review video. Enggak. Di VAR itu butuh waktu. Butuh waktu. Pemain itu bisa jadi lagi semangat dia buat menyerang atau apa gitu. Iya, poinnya dia itu kan menghilangkan momentum. Sebenarnya jadinya juga momentumnya juga kalau misalnya gol itu ternyata handsball atau gimana terus jadi gol, justru momentum juga jadi hilang juga buat salah satu.
ini kan mungkin yang dipermasalahkan Mourinho dan Conte ini adalah momentum untuk kedua belah pihak, ya kan? Pada saat yang satu dapat momentumnya jadi gimana berubah. Iya. Menurut momentumnya hilang. Menurut gua balik lagi ke bahasa sport dengan juga sportivitas. Kalau emang dasarnya emang pelanggaran, ya pelanggaran aja. Benar nggak? Maksud lu ngaku aja gitu, gue ngelakuin pelanggaran gitu. Iya, kalau emang mau bisa, itu yang ditanamkan di SSB sebenarnya ya. Grassroots, usia grassroots itu ya, atau akar, usia akar. Kalau kita itu ditanemin kayak gitu sportivitas. Tapi once lu jadi atlet profesional, gitu, dimana lu dituntut, sangat mengharap kemenangan, bahkan kadang juga dituntut, yang kayak gitu terjadi. Lu yang kecil biasa di pesantren sambil main bola, begitu jadi profesional sekaligus sudah jadi ustadz sekalipun, sedikit kecurangan pasti kadang lu lakuin. Ya itu dia. Makanya VAR ada untuk Anda di momen itu. Iya, tapi diskusi lu udah nggak ada setelah pertandingan. Diskusi lu mati. Ambar. Diskusi lu ambar soal penalti karena VAR kayak gitu doang. Iya. Justru itu seru tuh. Memang sih wasit sekarang jarang tekanannya, lebih sedikit tekanannya karena dibantu sama VAR. Cuma kan standarnya Eropa udah tinggi. VAR ini ke Asia sudah diberlakukan. Ada beberapa negara ada. Thailand terakhir udah pakai, cuma mungkin pakai radio, bukan pakai video. Oh gitu. Iya. Suara doang mungkin, tapi katanya sih udah ada. Kira-kira masih pakai Telegram. Gue baru ngomongin itu. Pakai Sandi Mods. Bentar. Dia bentar gitu ngertiin dulu. AFC aja gue nggak tahu udah AFC udah pakai atau belum gitu. Kita sih nggak usah ngomongin itu dulu karena memang budgetnya pasti tinggi kalau mau pakai VAR. Iya. Pasti luar biasa. Budget mah pasti ada nanti yang sponsornya. Asal ada niat. Iya. Gitu. Asal ada niat. Nanti Teh Gelas juga mau kayaknya tuh sponsoring. Dunia Next ini 2022 ya? Harusnya kan 2000 kemarin 20. Oh, Piala Eropa. Harusnya 2020 ya. Karena Covid. Piala Dunia ya 2020. Piala Eropa. Piala Dunia terakhir kan 2012. Harusnya tuh Piala Eropa 2020 karena Covid dimundur. Terus tahun ini? Tahun ini kalau nggak jadi juga mungkin tahun depan. Bareng gitu ya? Mungkin bareng mainnya 2 kali seminggu. Dia kan dari satu negara ya, satu main piala. Ini kita main piala dunia besok di mana sih? Qatar. Harusnya sih Qatar. Eropa gua nggak tahu di mana. Nah terus kalau lu ngomongin soal bisnis, Sepp Blatter itu terbukti korupsi. Iya. Lu nggak apa-apa nih ngomongin ini di sini. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Sepp Blatter orang sana kan orang Cimanggis. Sepp Blatter itu terbukti korupsi. Walaupun katanya juga Michel Platini juga katanya juga, cuma gua nggak tahu. Biarkan urusan mereka deh itu. Urusan mereka gitu. Cuma kalau ngomongin tadi dibahas teknologi, bisnis di balik ini, ya walau alam. Ya sepak bola sendiri, industri sepak bola itu udah jadi industri sekarang. Iya, mau deh. Nanti ada tuh di credit title kalau tiap nonton ada VAR editor. Mungkin ada orang Indonesia nanti di sana. Animatornya ada. Kalau standar lu buat manusia itu udah tinggi, standar itu bakal naik terus. Iya. Kalau standar lu buat wasit udah tinggi, itu standar nggak mungkin tiap tahun nurun. Harus naik, harusnya tahun naik. ini lu harus bisa nentuin offset dengan betul, dengan presisi 100%. Dari 10 kejadian offside 9, sekian itu harus benar gitu. Itu namanya standar ya. Standar mereka tinggi. Tahun depan nggak mungkin kan, tahun depan cukup 8 aja. Nggak mungkin turun. Oke, pasti tinggi, nambah terus kalau standarnya dipakai buat manusia gitu. Nah sekarang udah ada VAR yang harusnya standar mereka tinggi terus, ya di sisi-sisi tertentu ya kita nggak tahu sebenarnya standar mereka masih tetap sama atau ditinggiin atau sama aja. Iya. Apa sama? Enggak, justru kalau dengan gitu kan KPI-nya tetap sama kan. Kecuali gini, bukan video asisten referee misalkan. Cukup asisten referee yang ada di pinggir garis gawang, tapi dengan kemampuan indra ke-9. Dia belajar kemana? Kalau gue sih menurut gue mendingan asisten referee-nya yang dikasih
plan apa dikasih informasi, bukan sih wasit Asisten utama. referee di pinggir lapangan sekarang tugasnya cuma buat pelatih jangan lewatin garis. Iya. Ganti pemain. Ganti pemain. Iya, official. Iya. Nah, Iya. coba sekarang ganti aja video asisten referee. Jadi tugasnya dia, tapi bukan video. Dia. Tapi nanti itu konsultasinya ke dia. Bukan ke orang di Nah, bola. kan sebelumnya kalau ada pelanggaran apa-apa, Iya. wasit utama nggak Judulnya bisa mutusin, asisten- dia datang ke Asisten Nanti gajinya wasit. nggak kurang nih. Bener juga itu. iya gitu. Iya bisa sih. Coba tolong didengar ini untuk para petinggi Iya. siapa lah. FIFA. Kalau saya sih bukan siapa-siapa. Gitu. Enggak emang. Kita cuma orang ngeliatin otak yang nganggur aja bikin ngobrol. Kita ahli. Kata mak kita. Gitu. Jadi ya kalau sekarang mah udah berjalan berapa tahun dari 2018 berarti kan? Iya. Liga juga yang tadinya Liga Inggris nggak mau pakai, akhirnya kan pakai juga. pakai juga. Tadinya kan cuma Pakai. FA doang. Sekarang akhirnya pakai juga. Pakai juga. Itali. Itali pakai juga. Liga Champion juga pakai. Tadinya malah Liga Inggris nggak ada Iya. TV di sebelah, di pinggir tuh nggak ada, jadi cuma dari VAR ngasih tahu, review, tusin. Sekarang ada TV kan diminta. Gitu. Bukan nggak seru sih, permainannya pasti seru, cuma Masih seru. sisi-sisi tertentu hilang. Bener kata dia. Iya. Tapi gua nggak tahu nih. Ini kan VAR kebanyakan kemarin kita dipakai itu pas ada COVID ya, pas Piala Dunia kita pun juga belum ngerti apa itu VAR. Belum terbiasa. Jadi pada saat itu ada, jadi penonton juga bingung ada apaan nih. Mungkin nanti kalau misalnya udah ada stadion, udah ada orangnya, udah ada yang nonton, terus ada VAR, di situ juga akan nambah keseruan juga. Sekarang karena nggak ada penonton aja, jadinya emosinya cuma mereka aja bersebelas, dua tim gitu. Kalau ada penonton juga kan jadinya akan tambah kembali lagi. Kalau lu tadi bilang keseruan sepak bolanya. Kalau ada penonton di stadion dengan adanya VAR, ya semakin mungkin bakal semakin banyak orang yang Mencemooh. satu itu yang pro juga pasti. Misalkan tuan rumah Tergantung diuntungin apa enggak. dirugikan karena VAR, ya satu stadion itu mungkin ngebenci VAR. gitu. Itu dia makanya. Atau satu stadion atau tuan rumah diuntungkan oleh VAR, ya sedikit Iya. dari bagian penonton itu ada yang kecewa sama VAR. Makanya nanti harus dipikirin lagi, harus ada security yang jagain TV-nya. Yang apa TV dirusak sama masa nanti. Nah, kalau di luar, kalau di sini ya bisa jadi. Iya, dia ngambil tuh masih pinggir lapangan TV-nya kemana? Iya, tapi buat apa lu marah-marah ke benda mati gitu. Iya, ya namanya orang marah kali. Wasit juga sekarang kalau disalahin, gua kan ikutin VAR. Ya, tapi kan Nggak ada lagi nanti yang kayak Colina gitu, udah nggak ada lagi wasit. Iya. Iya sih, sekarang masih ada sih kiper wasit lama Mike Dean, walaupun jadinya condongnya ke satu klub mana gitu karena sering menguntungkan. Akhirnya justru mungkin ini yang dipinggirin FIFA bahwa wasit ya nggak perlu terkenal juga, anybody can be a referee as long as lu punya. Jangan sampai kayak gitu justru. Anybody can be referee karena standarnya itu yang tadi Turun gua bilang. jadinya. Asalkan mengikuti standar. Kalau ini kan tadi konteksnya adalah lu nyebutin nama A, kalau bukan A jadinya nih, kalau bukan si Colina nggak bagus, itu yang mau dihilangkan. Enggak, Colina itu representasi dari standar tinggi yang diterapin sama Dunia sepak bola. Sepak bola. misalkan gitu. Ya bisa dilihat hasilnya dari dia gitu, decision makingnya. Ya bisa sih. Karena dia yang bisa ngontrol di lapangan tensi tinggi atau rendahnya suatu pertandingan. Itu ada wasit juga yang bisa nentuin itu. Jadi bukan cuma playmaker doang yang bisa nentuin tempo permainan, tapi tempo emosi dari pemain bisa juga dikontrol sama wasit. Gitu. Kontroversinya VAR juga mungkin kalau misalnya ada tadi dibilangin ada berjejer orang-orang yang nyorot tiap-tiap kamera itu. Ya dulu Calciopoli itu kan wasit dibayar. Ini juga mungkin nggak terjadi si orang di bulan itu dibayar juga. Iya juga. Enggak, maksudnya bribery. Bribery. Maksudnya enggak. Kalau konteksnya ke situ bribery mah mau ada VAR mau enggak. Karena
Karena pasti ada. kecuali sekarang bukan belum zamannya smartphone, media sosial gitu. Mereka juga takut sama itu. Kalau ternyata karena bakal obvious kelihatan banget. Kalau ternyata keputusan lu menguntungkan kelihatan banget gitu. Maksud gua adalah kalau mau ngebantu wasit pilih cara lain gitu. Yang dilakuin dulu menambah wasit asisten itu ngebantu, walaupun menurut kita waktu itu berlebihan. Buat apa sih gitu? Buat apa sih gitu? Nggak seru banget gitu. Wasit ditambahin akhirnya dihilangkan. Tapi sekarang diganti sama teknologi. Manusia sekarang diganti sama teknologi. Malah lu lebih suka. Iya. Karena lebih tepat, Li. Iya, lebih tepat iya. Cuma menghilangkan sesuatu. Ini olahraga manusia gitu. Kecuali ini diterapin di badminton. Ya badminton ada. Basket misalkan atau di mana gitu. Golf. Bisa tuh golf tuh. Nah, kameranya sih itu golf berapa hole nih? Bisa, tapi ya kalau di sepak bola menurut gua bukan nggak perlu batasin. Kalau urusan pelanggaran di kotak penalti kasih ke wasit. Tapi buat insiden yang luput dari mata wasit dan luput dari kamera, enggak dong. Tapi kan sekarang beberapa insiden walaupun cek VAR belum tentu pasti akan dapet, belum tentu akan dikasih penalti. Gue lihat beberapa kali insiden ada yang no decision juga untuk no penalty. Tapi rasionya tetap lebih sering dijatuhin lebih banyak hukuman, walaupun itu masih ambigu antara beneran penalti yang atau antara beneran handsball yang harus diganjar penalti atau enggak. Karena kadang dia cuma ngelindungin dadanya lalu kena bola tangannya. Dianggap handsball. Ada juga yang diganjar penalti gitu. Ya karena itu susah sih, itu definisi itu yang punya wasit. Iya, jadi biar mereka yang berinterpretasi sendiri gitu. Iya. Kan sekarang soal offset itu dari dulu dihitung. Offset itu adalah ketika bola lepas dari pengumpan. Iya. Si pemain kita sudah ada di belakang garis, sudah ada di belakang orang terakhir yaitu defender. Ada di depan. Itu bukan di belakang. Bukan di belakang defender. Iya, bukan. Kalau itu kalau nggak offset. Pemahaman kita tuh dulu sempat salah. Bola tiba di penerima saat dia di belakang defender. Ya. Tuh. Loh, emang bukannya begitu ya? Bukan. Jadi pas umpan dilepasin, bola itu jalan. Ditendang, dia itu posisinya sendirian, udah sendiri atau belum? Iya. Walaupun itu cuma jempol doang. Kena. Misalnya itu cuma beda ini. Walaupun dia belum terima tuh bola. Belum. Walaupun dia belum terima tuh bola. Belum. Bola itu lagi mau jalan ke sana. Ilmu baru saudara-saudara. Itu yang buat gua. Kenapa gua salut sama wasit-wasit luar adalah presisi mereka saat nentuin itu offset atau enggak. Bukan wasit utama ya, hakim garis. Karena sulit loh nentuin dia udah lurus atau belum, inline belum sama pemain-pemain. Justru itu yang menguatkan motion gua. Dengan adanya VAR membantu karena sekarang tipe mainnya udah cepet. Tapi kalau lu bantah lewat cara itu adalah yang terjadi sekarang di UEFA, mereka udah jauh lebih bagus dibanding negara-negara lain dari keputusan-keputusan soal offside. Itu hampir selalu benar. Kalau soal bahkan sebelum ada VAR. Iya. Kalau itu sih gua akuin deh. Iya. Sebelum VAR udah bagus. Udah bagus. Justru kan ada VAR kan membantu dong. Sekarang nggak pernah VAR diputusin buat ngebantu wasit nentuin itu offside atau enggak. Ada. Nggak pernah. Ada. Jarang. Bukan enggak pada saat itu dia gol dicek dulu. Bukan masalah ini offside atau enggak, bukan. Pada saat ada serangan ternyata gol dilihat, possible checking untuk offside. Akhirnya itu membantu walaupun cuma segini doang. Ada yang kena. Enggak pernah ada. Jadi misalnya gol nih, jadi gol, dilihat dulu possible checking karena ada
ada dari di atas tuh yang lu bilang dari di bulan itu ada beberapa orang dia ngecek, dia muter bener nggak nih, kalau dia nemuin ada possible gitu dia kasih Q ke wasit dan possible checking. Dan sekali lagi itu mencoreng integritas wasit. Enggak dong, integritas itu iya. ada. Ya enggak lah. Dia udah mutusin itu gol atau si hakim garis nggak ngangkat bendera juga, Bon. Iya, itu kan dicek. Dia kan tinggal ngeliat dong, lu mau apa enggak? Masalah integritas kan tergantung wasit. Kita harus tahu dulu pada saat VAR di whistle dikasih Q-nya, wasitnya itu punya prioritas apa, prerogatif atau enggak, rights-nya untuk enggak gue mau ngesahin yang tadi atau oke gue lihat dulu. Karena memang peruntukannya bukan untuk itu, bukan untuk ngebantu wasit di offset atau enggak, bukan. Karena dia lebih ke insiden, itu nggak tahu scrimmage. Itu nggak tahu. Lebih ke situ. Itu nggak tahu, lu harus checking dulu itu peruntukan. Ada case-nya. Ada kalau misalnya pas goal possible VAR ada possible checking, sama kalau lihat waktu itu nonton itu pertandingan semifinal Champions Tottenham lawan Manchester City. City di laga kedua, di leg kedua udah mau habis itu masukin golin Aguero udah gol. Dicek sama VAR, offside ternyata dibatalin. Tadinya udah balik keadaannya. Harus City yang ke final. Kalau itu terjadi sebelum gitu, ada VAR, itu bahkan memperseru diskusi pasca pertandingan. Iya benar. Itulah yang hilang, yang maksud gue hilang. Relasi ke situ. Spontanitasnya. Tapi sportivitasnya nggak bisa, saudara. Sportivitas tapi ngelibatin teknologi. Iya dong. Tapi terlalu jauh. Hal yang kita nggak ngelihat, kayak misalnya dulu kan ada tuh ketonjok atau rebahan. Kalau nggak ada video kita nggak tahu dia ditonjok apa kagak. Enggak, kesikut gitu. Kalau itu insiden, kan gue bilang libatkan VAR di momen-momen tertentu gitu. Tapi itu momentum nih. Kalau misalnya itu dia tapi kalau lo bilang si City dianulir gara-gara VAR, sedangkan si penghakim lapangan pun sudah itu gol. Udah menunjuk ke titik tengah berarti kan. Harusnya itu nggak boleh dibatalin menurut gua. Karena dia udah nentuin nih. Wah, gua udah nentuin tuh gua kok. Ya, buat apaan jadi wasit lah. Iya sih, itu gua nggak tahu. Itu tapi kalau dianulir agak nggak fair sih gitu loh. Nggak fair jadi nusuk si wasit. Jadi nusuk si wasit ibaratnya ya. Itu kan koreksi doang. Itu kan koreksi. Iya, tetap. Bukan koreksi. Jadi yang ditakutin sekarang wasit takut niup peluit. Enggak lah, ini kan lu. Gua cek dulu. Itu kan lu, Gua cek dulu ya. Gua cek dulu nih. Iya, Bro. Itu. Kalau dia bentar. Dia kalau ada gol nih, bentar. Begini dah, dia pemain begini. Wah, masih ada yang begitu masih, cuman enggak kayak dulu. Kalau dulu kan, kalau sekarang enggak. Ada yang protes, wasitnya tetap dengerin dulu. Di tali milenial udah enggak begitu lagi udah. Enggak. Iya, kita kan main Instagram, main TikTok. Ini kan bicara beda generasi kan. Generasi kita nonton dari yang late 80 sampai 2000. Ya mungkin kalau sekarang ini VAR ini dibahas sama anak-anak milenial. Ini sih mereka mah nggak terlalu peduli. Nggak peduli. Toh mereka juga yang peduli adalah orang-orang jadul kayak kita ini. Yang dulu di zamannya nggak ada. Di zaman gua nggak ada itu. Itu ada kamera, ketangkep. Nah, terus di luar dari VAR yang dari sepak bola yang pengen gua highlight sedikit nih soal injury time. Gitu. Pada saat wasit ngasih injury time menit berapa lama itu berdasarkan apa? Yang gue tahu itu berdasarkan satu berapa lama delay, berapa lama delay selama pertandingan. Tapi kan itu nggak bisa ditentuin berapa lama, gitu. Akhirnya ditentuin kan paling lama 5 menit. Ada yang 8 nih. Lama banget. Nah, setelah adanya VAR itu pernah sampai 18 menit. Ada 8 menit. Oh, lama banget. Itu mah setengah babak dong. Tahu dia nonton bola sekarang. Setengah babak ini nggak pernah gue nonton. Setengah babak itu setengah. Bahkan dulu tuh yang MU lawan Brighton Hove itu udah diberhentiin, dicek ada handsball, penalti buat MU.
Wah nggak mau ya jadi Udah habis nih, udah habis 90 menit sama extra sama injury kan udah habis. Tapi dia dicek ada possible handsball dan itu kan udah handsball. Jadi sekarang marwahnya hilang kalau menurut gua. Iya. Tapi untuk kebenaran kalau di sepak bola, menurut gua sinner ya udah jadi sinner aja ya gitu. Ya kalau udah 2x45 selesai harusnya selesai. Nggak bisa lagi tiba-tiba kayak main basket. Gue sih karena gue demen MU ya gue ya aja. Karena gue demen MU ya gue. Baru Tadinya seru itu 2 sama. Akhirnya dia menang 3-2. Gue suka sama klub bola misalkan. Tapi begitu tim gue dapet penalti karena VAR, udah nggak demen gue. Gue sih demen-demen aja kan bukan salah timnya dong. Jadi bukan salah timnya dong, setuju nggak? Iya. Jadi buat apa ada hukum 2x45? Karena semua itu diputusin di 2x45 harusnya itu bukan setelah makanya pertandingan. Gua nggak bisa jawab karena itu ranahnya si wasit untuk menentukan kenapa dibolehin. Karena kan dia tadi kan VAR mungkin dia ada tuntutan dari bulan. Mungkin ya. Lebih bisa jadi dong, makanya ya itu dia. Semua itu kan di 2x45 sama 2x15 harusnya kalau ada perpanjangan waktu tambahan. Iya. Kalau habis 2x45 dibikin, ya udah lu penalti gara-gara tadi di menit ke 20 ada handsball. Ada handsball. Jadi mungkin nantinya ada juga gol, misalnya udah habis nih, gol di rewind lagi ternyata golnya nggak sah, mungkin bisa diambil lagi poinnya. Karena nanti kalau yang tadi gue bilang kalau standarnya dipakai buat manusia itu standar pasti makin lama makin nambah tinggiin. makin tinggi. Nah sekarang kita udah nerapin teknologi sama, teknologi juga sama, makin lama berevolusi makin tinggi makin nggak masuk akal kalau. jadi unsur manusianya makin lama makin hilang. Itu ditutup sama teknologi. Gua rasa nanti nggak perlu ada wasit di tengah lapangan. Bisa. Jadi pakai whistle dari stadion itu kalau ada pelongoran enggak, kalau gua nggak begitu atau suara horn gitu mungkin nanti dikasih cheat ke pemain jadi pas ada pelanggaran setrum dia karena gua iya karena gue yakin VAR ini cuma awal, nanti makin kesana teknologinya makin berkembang. Makanya kayak kita nonton film Blade Runner atau Alita Angel Ntar lama-lama sepak bola udah kayak sepak bola yang kartun di masa futuristik lah ya. Iya, kayak gitu. Yang pakai sabuk. Bolanya nongol dari tengah. Iya. Tapi kan itu di negara maju, di tempat kita tetap aja Tarkam. Jadi kalau lu kangen emang gak ada VR, lu bisa nonton Tarkam. Kalau bisa teknologi itu untuk semua lah. punya maslahat buat seluruh umat, buat semua. Tapi yang lebih butuh ini siapa sekarang? Bukan UEFA yang butuh. Kalau soal teknologi ya, bukan teknologi VAR, tapi yang lebih butuh bantuan ini negara-negara berkembang. Salah satunya negara Indonesia, kita nggak bisa pungkirin. Karena wasit benar-benar butuh bantuan di sini, tapi bukan VAR. Gitu, itu sama aja bodong. Kita belum siap lah untuk VAR. Karena wasit Indonesia juga standarnya harus nambah. Kalau udah dimasukin VAR, udah standarnya nggak bakal nambah. Karena apa-apa VAR. udah ada VAR yang bantu. Udah standarnya yang penting bisa lari. Iya. Yang penting bisa niup fluid gitu. Matanya nggak minus. Kan sama dia kan pembukaannya tidak cacat, sehat, jasmani dan rohani. Iya. Jadi buat open rekrutmen nih. bantu negara berkembang dengan teknologi lain selain VAR supaya standar mereka makin tinggi, makin nambah. Ya. Supaya bisa ngejar ketertinggalan. Ya, Bukan justru sekarang dikasih, ini gua kasih teknologi deh lo, kayak bebel banget. Iya. Ya udah, dia begitu-gitu. Karena ada orang berapa orang bisa diajarin, ya udahlah kasih aja alatnya. Iya. Kasihan justru. Ya begitu sih memang, nggak ada yang bisa. Ini bukan aja yang benar atau salah sih, cuma masalah sudut pandang doang. Kalau dari gua sih bagus ya, nanti akan bisnis semakin bagus, membuka lapangan kerja. Ya. Bisnis gua nggak beli dari lo.
Kalau lu suppliernya, iya nggak apa-apa, gue bantuin lu deh. Nanti saya bikin PT-nya dulu. Kan jadinya bagus, nyerap perataan dulu bikin siup, TDP, ke kelurahan itu semua uang bergerak. Itu akhirnya mendukung perekonomian. Yang kita pengen kan gitu ya, semua dapat bagian jatah. Ya, adil makmur sehat sejahtera lah, sosa. Kalau masalah ya dia ada poinnya benar kalau misalnya keseruan, cuman zaman sekarang udah gak kayak dulu nih, nggak ada yang datang pagi-pagi ke kantor ngomongin bola, ya ada ngomongin statusnya siapa, nggak ada kalau sekarang. Kalau dulu masih ada kita nongkrong ngomongin. Itu kan sebagian kecil yang kita tahu, tapi lu tahu kan Indonesia sepak bolanya terbesar di Asia Tenggara, bahkan di Asia mungkin buat supporter fanatik gitu. Di luar kita nih banyak supporter sepak bola. Boleh lah nextnya kita ngomongin bola. Pengen tahu kan kasana sepak bola lu tuh sama mana? Ya enggak? Kita udah ngomongin VAR, ntar ngomongin timnas gitu. Nah, eranya siapa? Boleh kita garap. Next project kita akan bahas seputaran sepak bola lagi, mungkin dengan tema ya seperti tadi. Kita ngebahas pemain-pemain jadul kalau enggak. Iya bisa. Boleh. Apapun akan kita bahas di Semuanya. ngepot. Expert. Kata nyokap. Signing out. Kita permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa? Subscribe, Oh iya, itu belum. like, Iya. and Sherlock. Oh, Sherlock. Kita nganterin barang ke rumahnya. Share. Oh iya, jangan lupa itu. Iya. Subscribe, like, and Nih di sini, Iya. di sini. Nanti ada kali yang editornya yang ngasih kalau yang edit ya, bukan gue yang edit sih. apapun yang terlontar dari mulut kita itu menurut kita Iya. ada kesalahan, ada kekasaran. Pokoknya kita mohon ngerasa maaf. kalau kita paling expert. Expert. Kata nyokap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi A. Tabe.